Halo semua, ini adalah mesin laser cutting K40 Sina series. Nah, di sini karena penggunaan mesin yang terus-menerus dan cukup lama, maka yang terjadi cahaya laser yang ditembakkan dari tabung sebelah belakang tidak bisa maksimal sampai menuju target cutting. Jadi hasil yang didapatkan adalah pemotongan menjadi tidak sempurna, kadang-kadang terpotong, kadang-kadang tidak, karena banyaknya power yang disampaikan itu tidak bisa diteruskan oleh cermin reflected ini. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pembersihan secara berkala pada cermin, pemantul maupun lensa yang ada di bagian bawah. Pada video kali ini saya hanya akan melakukan berbagi cara bagaimana membersihkan kaca pemantul. Pertama-tama, lepaskan secara hati-hati pengunci pada bagian depan pemantul ini, maka kita akan mendapatkan lempeng reflected seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwasanya keadaan yang terjadi adalah benar-benar kusam, sehingga kita bisa memastikan bahwa energi yang dipancarkan oleh si laser dari tabung itu tidak bisa maksimal diteruskan menuju ke lensa pemotong. Maka kita akan melakukan pembersihan. Bagaimana caranya? Siapkan kain, maka lakukan penggosokan. Lihat perbandingan ketika sebelum dilakukan penggosokan dan setelah dilakukan penggosokan. Ingat teman-teman, dalam hal memilih bahan yang akan digunakan untuk menggosok, harus digunakan yang benar-benar halus. Jangan menggunakan nyilan yang kasar, karena dapat melukai bagian-bagian dari pemantul ini. Ikuti caranya. Lakukan pembersihan. Seharusnya hal ini dilakukan secara berkala. Jangan sampai menunggu kerak-kerak dan flek yang terjadi pada pemantul ini benar-benar tebal, sehingga sulit untuk dibersihkan. Dalam hal ini, saya juga telah termasuk lalai, karena ternyata ini tidak teridentifikasi, yang menyebabkan terjadinya penumpukan plak. Nah, lakukan dengan hati-hati, jangan sampai melukai atau menggores bagian pemantul ini sehingga membuat guratan-guratan halus. Maka sekali lagi, pilihlah bahan yang benar-benar halus untuk menggunakan pembersihan pada prosedur ini. Nah, sekarang sudah agak mendingan. Hanya saja masih terjadi ada sedikit-sedikit kerak di bagian pinggiran. Maka lakukan itu dengan hati-hati. Jangan terlalu memaksa. Jangan terlalu memaksa yang akan mengakibatkan semakin tipisnya lempeng pemantul yang ada di permukaan plat ini. Nah, teman-teman, penambahan beberapa cairan kimia mungkin perlu digunakan. Tapi jika berisiko mengakibatkan terjadinya flak, maka ini tidak direkomendasikan. Lakukan pembersihan hanya menggunakan lap saja. Oke, setelah saya melakukan pembersihan beberapa kali, mulai terlihat daya pantul yang semakin membaik. Namun hanya saja masih terjadi beberapa noda, terutama pada bagian pinggir. Mungkin dalam hal ini saya akan mengabaikan bagian pinggirnya, karena bagian pinggir itu nanti akan dipegang oleh holder yang tadi kita lepaskan. Nah, teman-teman, perlu kesabaran dan hati-hati dalam melakukan pembersihan ini, karena jangan sampai kita merusak bagian permukaan dari pemantul, karena dapat mengakibatkan berkurangnya daya pantul yang mampu dihasilkan oleh cermin ini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat lebih baik, karena daya pantulnya semakin baik dibandingkan sebelum melakukan pembersihan. Oke, saya akan melakukan hal ini terus-menerus, dan untuk menghemat, saya akan melakukan pause pada video.
Tapi prosedur yang dilakukan sama saja, tidak ada penambahan bahan kimia. Karena saya termasuk orang yang sedikit trauma menggunakan bahan kimia pada melakukan proses pembersihan ini, karena akan mengakibatkan timbulnya kerak atau flak pada bagian pinggir-pinggir terutama. Oke, saya akan melakukan pause video dulu. Nah teman-teman, setelah beberapa waktu saya habiskan selama bermenit-menit, saya telah mendapatkan kembali pantulan dari si pemantul plat ini atau cermin reflektor. Maka kita bisa melihatnya seperti ini, bisa memantulkan dengan sempurna bayang-bayang yang terjadi pada si dianya. Oke, berikutnya kita akan melakukan pemasangan secara hati-hati pada bagian prismanya. Baik, lakukan penempatan dengan sebaik mungkin. Usahakan jangan menyentuh bagian cermin karena akan mengakibatkan terjadinya sisa-sisa minyak pada tangan. Oke, selanjutnya posisikan dia pada bagian tengah-tengah, jangan pinggir-pinggir seperti ini. Nah, indikasi yang terjadi apabila kita berhasil melakukannya adalah pada saat memutar ini pada posisi tighten, maka kita akan dapatkan permukaan yang rata, tidak bergelembung atau menyamping. Dan bisa dilihat pantulan yang terjadi cukup sempurna menurut saya, meskipun tidak bisa seperti baru lagi. Oke. Dan yang terakhir kita akan melakukan pembersihan pada cermin bagian depan. Bagian depan si prisma satu tadi. Itu bisa diakses melalui pembukaan cover belakang. Maka kita akan melakukan pembukaan cover belakang secara hati-hati seperti ini. Pastikan keadaan mesin massa dalam keadaan off atau tidak menyala, karena akan dapat mengakibatkan terkenanya tangan. Oke. Berikutnya kita akan membuka secara perlahan. Lakukan secara perlahan, jangan sampai terlalu memaksa. Jika agak susah dibuka, maka alternatifnya bisa menggunakan cairan pembersih karat, kalau seandainya terjadi karat. Oke, berikutnya di sini saya sudah berhasil mendapatkan plat satunya lagi. Kita akan melakukan pembersihan dengan hati-hati. Wow, sungguh ternyata bagian yang satunya lebih parah, hampir tidak bisa memantulkan cahaya dengan baik. Makanya saya mendapatkan hasil potong yang sangat tidak bagus. Nah, lakukan prosedur yang sama seperti yang pertama tadi. Oke, masih belum bisa. 2 kali, masih belum bisa, hampir bisa. 3 kali, ya sedikitlah. Sedikit mulai bisa memantulkan cahaya. Berikutnya lagi. Nah, semakin baik, tadi masih gelap. Nah, maka saya akan melakukan prosedur pembersihan seperti yang pertama tadi. Di sini saya akan melakukan pause video supaya kuota Anda tidak terlalu habis ya. Oke teman-teman, setelah menghabiskan beberapa menit, saya mendapatkan kembali cermin saya. Bisa dilihat bahwasanya pantulannya semakin baik dibanding tadi ketika sangat hitam. Ya, di sini saya termasuk orang yang anti menggunakan cairan kimia pada proses pembersihannya. Karena apa? Saya sangat mengkhawatirkan adanya sedikit tempelan partikel-partikel sisa dari hasil pembersihan yang akan mempengaruhi umur dari si lensa ataupun kaca pemantul. Nah, di sini ya kita sih bisa dapatkan tampilan dari cermin yang cukup baik meskipun tidak terlihat seperti baru. Oke. Saya berharap dengan pembersihan ini nantinya proses cutting akan berlangsung dengan lebih baik dibanding sebelum dilakukan pembersihan. Maka berikutnya kita akan memasang kembali lensa atau cermin tadi secara hati-hati. Ya, pasangkan pada holder, kemudian buka akses pintu belakang seperti ini dan pasang secara hati-hati. Oke, maaf kalau pengambilan video tidak bisa terlalu jelas karena posisinya sangat-sangat sulit. Oke, bagian
pemantul ini tepat berada di depan tabung laser. Di sini saya akan menghentikan video sebentar karena proses pemasangan lumayan sulit. Saya takut nanti justru membahayakan. Nah teman, kita telah berhasil melakukan pemasangan dengan baik untuk lensa atau cermin pemantulnya. Maka saya harapkan nanti dari tabung laser bisa menembak dengan sempurna menuju ke bagian pemantul berikutnya. Baik, berikutnya kita akan sekalian mengecek sealer atau penutup laser pada kabel bagian belakang. Oke, ternyata masih bagus. Maka berikutnya kita akan langsung mencoba mesin ini. Baik, pertama kali kita akan menghubungkan power. Di sini sudah saya hubungkan ke panel listrik 220 volt. Dan berikutnya kita akan nyalakan mesinnya saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum mengoperasikan mesin ini dalam mode perintah laser on, maka harus dipastikan dulu bahwasannya semua bagian-bagian pendukung mesin bekerja dengan baik, terutama untuk bagian pendingin airnya. Di sini, sistem tabung laser menggunakan pendingin air atau water cooler. Nah, saya letakkan di bagian bawah. Oke, saya tidak bisa mengakses videonya, namun setidaknya teman-teman bisa memahami bahwasanya di bagian bawah ini ada sebuah tabung air, kontainer air untuk menampung air pendingin. Nah, teman-teman, berikutnya saya akan melakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan cara menggunakan manual. Oke, kita akan melakukan tes sign dengan melakukan marking manual. Di sini ada current dan test switch. Baik, kita akan melakukan test switch seperti ini. Oke, kita akan tambahkan power. Angkat power. Oke. Belum bisa nyala, kita akan cek sekali lagi. Halo teman-teman, setelah saya melakukan pengecekan sekali lagi secara berulang, ternyata pada saat membersihkan kaca pemantul terjadi disalignment atau pergeseran posisi pada media pemantul sehingga si cahaya laser tidak bisa fokus terkirim menuju objek yang akan dipotong. Maka mau tidak mau kita akan melakukan proses realignment kembali, melakukan proses direction, pengarahan agar supaya cahaya laser bisa masuk dengan sempurna. Oke, ini mungkin akan saya sambung pada video part berikutnya. Yang pasti kita sudah mendapatkan lensa yang bersih dan kaca yang celing. Semoga bisa bermanfaat. Selamat lanjuti dalam video berikutnya.